Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kesempatan kali ini, saya Hesti Intan Komalasari bersama rekan saya Barakatul Amla dan Restu Nur Alam dari kelompok 8 Landasan Pendidikan akan membahas materi mengenai landasan kultural pendidikan. Simak sampai habis ya. Sebelum itu, bagaimana sih hakikat pendidikan itu? Nah, pelaksanaan pendidikan didasarkan pada sistem nilai yang berorientasi pada sudah dimiliki oleh masyarakat, bangsa, atau negara. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan secara individual adalah kedewasaan jasmaniah dan rohaniah. Pada dasarnya, pendidikan harus dilihat sebagai suatu proses serta sebagai suatu tujuan. Asumsi dasar pendidikan adalah bahwa pendidikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kesadaran manusia seutuhnya yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan memiliki arti penting, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, karena kedua hal ini sangat berkaitan. Kemudian, apa itu landasan kultural pendidikan? Landasan kultural pendidikan adalah pengembangan pendidikan Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai yang diakui dan disepakati dalam kehidupan nasional. Landasan kultural pendidikan Pancasila berarti nilai-nilai Pancasila yang berasal dari masa lalu, kemudian dikristalkan untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini. Peran landasan kultural dalam pendidikan sangat penting, karena pemahaman mengenai kulturalisme dalam pendidikan mampu membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan dalam praktik dan studi pendidikan. Landasan pendidikan berkaitan dengan praktik dan kebijakan pendidikan, termasuk kajian analisis kritis. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pengertian individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu menurut Martin Luther, individu berasal dari kata individuum atau Latin, yaitu satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Individu menurut konsep sosiologis berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Selanjutnya masyarakat. Menurut Selo Somarjan dan Sulaiman Somardi, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Menurut Koenjaningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Yang terakhir, kebudayaan. Kebudayaan dapat diartikan sebagai pola-pola perilaku yang dipelajari, diwariskan, dan diubah oleh suatu kelompok manusia sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti sistem nilai, adat istiadat, bahasa, seni, agama, teknologi, dan lain-lain. Kebudayaan dalam pendidikan. Pendidikan akan terus berkembang seperti halnya kebudayaan. Kemudian, kebudayaan juga berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan manusia sesuai dengan HAM. 1. Kebudayaan dapat dipahami sebagai strategi manusia dalam menghadapi lingkungannya. 2. Kebudayaan merupakan suatu sistem yang terkait dengan sistem sosial. Budaya di satu sisi mengkondisikan sistem sosial dalam arti berpartisipasi dalam pembentukannya, tetapi juga dikondisikan oleh sistem sosial. Kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. 1. Kebudayaan umum, misalnya seperti kebudayaan bangsa Indonesia. 2. Kebudayaan daerah, seperti kebudayaan masyarakat Jawa, Bali, Sunda, dan lain-lain. 3. Kebudayaan populer, merupakan kebudayaan yang masa berlakunya lebih pendek atau musiman atau tren dalam masyarakat. Hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan dengan pendidikan. Pendidikan berfungsi sebagai proses transfer budaya yang penting untuk mewariskan nilai-nilai dan norma kepada generasi muda. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan potensi individu, tetapi juga untuk melestarikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi diri mereka. Ini mencakup penguatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada masyarakat. Secara keseluruhan, hubungan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter individu dan memperkuat struktur sosial melalui pemahaman dan penghayatan terhadap kebudayaan. Kebudayaan sebagai landasan pendidikan nasional. Ciri-ciri kebudayaan menurut Umar Khayyam yang ke-1, afeksi yang memiliki makna
yaitu sikap jujur dalam semua bidang, tidak munafik, tulus dan ikhlas. Yang kedua, sistem politik yang demokratis, yaitu pemerintah dari rakyat untuk rakyat, dan orang selalu memiliki kesempatan untuk mempertanyakan pemerintah mereka. Yang ketiga, sistem ekonomi, yaitu memberi kesempatan secara adil bagi seluruh warga negara untuk menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mampu menciptakan pasar luas untuk bersaing, dan distribusi hasil penjualan untuk kesejahteraan dan didistribusikan secara relatif merata di masyarakat. Yang keempat, sistem pendidikan, yaitu mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk mengenyam pendidikan dan mampu mencari atau menyediakan lapangan pekerjaan dan mampu mendorong perkembangan iptek. Yang kelima, kesenian, yaitu dapat mengembangkan suasana kehidupan artistik yang kaya dan penuh vitalitas dan tanpa adanya beban terhadap pernyataan kesenian. Yang keenam, kepercayaan, yaitu sehat, toleransi dan damai, dan memberi tempat seluas-luasnya kepada semua agama untuk berlangsung secara selamat dan tenteram. Kesimpulan, pada dasarnya pendidikan harus dilihat sebagai suatu proses serta sebagai suatu tujuan. Landasan pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan dalam praktik dan studi pendidikan. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter individu dan memperkuat struktur sosial melalui pemahaman dan penghayatan terhadap kebudayaan. Itu dia pembahasan mengenai landasan kultural pendidikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan juga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan kami. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.